warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di video kali ini aku bakalan bahas nih seputar jurnalistik televisi. Simak ya. Ngomongin televisi, pasti kalian gak asing lagi nih sama televisi, karena televisi sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Mungkin bagi sebagian orang, televisi sudah dianggap menjadi teman, bahkan televisi ini juga dapat menjadi cermin perilaku masyarakat. Tak hanya itu, televisi juga dapat menjadikan kecanduan loh, karena televisi memperlihatkan bagaimana sih kehidupan orang lain dan juga dapat memberikan ide tentang bagaimana sih kita ingin menjalani kehidupan selanjutnya. Nah, di dalam televisi ini sendiri memiliki tujuan memberikan informasi untuk khalayak. Dengan adanya program-program berita yang ditayangkan di televisi ini membutuhkan reporter atau jurnalis untuk menjalankannya. Maka dari itu, muncullah jurnalistik televisi sebagai cabang ilmu di bidang komunikasi. Karena komunikasi itu penting untuk menyampaikan suatu informasi. Wah, penting juga ya televisi. Nah, selanjutnya aku bakalan bahas nih tentang seputar berita televisi. Tonton lebih lanjut ya. Ngomongin berita televisi, pasti kalian gak asing ya dengan namanya berita. Yaps, berita. Berita merupakan suatu informasi, tetapi tidak semua informasi dapat dijadikan berita loh. Seorang reporter pasti tahu mana yang layak diberitakan, yaitu informasi yang penting dan dapat menarik bagi khalayak. Lantas, apa saja sih kriteria yang dapat kita gunakan untuk menentukan suatu informasi itu penting dan dapat menarik bagi khalayak atau audiens, sehingga kita dapat menjadikan informasi tersebut sebagai berita? Yaps, ada dua aspek yang perlu kita perhatikan untuk menentukan berita tersebut. Yang pertama yaitu aspek penting mencangkup nyawa manusia, uang, dan juga gangguan. Dan yang kedua yaitu aspek menarik. Aspek menarik ini merupakan suatu berita yang dapat menarik perhatian khalayak untuk melakukan hal tersebut. Dan berikut ini merupakan sumber berita televisi. Karena stasiun televisi tidak dapat hanya menunggu berita yang datang. Stasiun televisi harus mengejar berita dan untuk itu mereka harus memiliki berbagai komponen ini. Yang pertama adalah reporter. Merupakan sumber berita terpenting bagi stasiun TV. Reporter dan juru kamera yaitu bertugas mencari informasi dan mengambil gambar di lapangan. Yang kedua yaitu kontak publik. Orang-orang atau narasumber yang dapat dihubungi. Kontak pribadi adalah milik berharga seorang reporter. Reporter biasanya memiliki kontak pribadi dengan sumber-sumber berita yang terdiri atas para pejabat. Dan yang selanjutnya yaitu kantor berita. Hampir seluruh stasiun televisi berlangganan kantor berita dan bahkan kebanyakan stasiun televisi menjadikan kantor berita sebagai sumber berita. Selanjutnya yaitu siaran pers. Siaran pers ini dikirimkan ke media massa dengan tujuan dapat dipublikasikan. Dan yang selanjutnya yaitu jumpa pers. Jumpa pers atau konferensi pers biasanya mempunyai tujuan untuk menyampaikan pesan yang menguntungkan lembaga yang mengadakan jumpa pers tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu pemirsa. Pemirsa televisi yang suka menghubungi stasiun televisi untuk memberikan informasi mengenai suatu peristiwa. Selanjutnya yaitu saksi mata. Saksi mata dapat menjadi sumber informasi yang sangat baik sebab saksi mata dapat memberikan keterangan dengan cepat sehingga menambah kredibilitas berita yang dibuat. Dan yang terakhir yaitu media lainnya. Siaran televisi dan juga radio dari berbagai pelosok dunia dapat juga menjadi sumber berita bagi stasiun televisi. Ragam berita yang pertama yaitu keadaan darurat. Berita-berita seperti gempa bumi, perang, kerusuhan, kejahatan, kebakaran, atau kecelakaan merupakan berita yang masuk dalam tipe atau jenis berita keadaan darurat. Tipe berita seperti ini memperlihatkan bahaya atau petualangan dan akan menarik perhatian serta menimbulkan kekhawatiran pemirsa yang menonton. Dan yang kedua adalah pengadilan. Kejahatan besar akan berujung kepada sidang yang besar. Jika kejahatannya menarik, maka sidang pengadilannya pun begitu juga.
Dan yang selanjutnya, pemerintahan. Keputusan pemerintah yang dapat mempengaruhi hidup masyarakat merupakan berita. Namun, harus dijelaskan kepada pemirsa bagaimana tepatnya keputusan itu mempengaruhi mereka. Dan yang keempat adalah ekonomi. Krisis ekonomi memberikan implikasi yang luas kepada masyarakat, dari mulai kenaikan biaya hidup hingga susahnya mencari lowongan pekerjaan. Bahkan, kemampuan pemerintah untuk menyediakan pelayanan semakin berkurang. Dan yang kelima yaitu pendidikan. Sebagian besar masyarakat memiliki anggota keluarga seperti anak, keponakan, ataupun cucu. Berita apapun mengenai sekolah akan menyentuh sebagian besar pemirsa di televisi. Dan yang keenam yaitu tren dan juga musim. Apalagi sekarang ini musim pemilu. Berita-berita tren sekarang ini yaitu berita-berita tentang capres, cawapres. Dan yang ketujuh yaitu perayaan. Perayaan khusus seperti Idul Fitri, Natal, atau upacara keagamaan dan kebudayaan lainnya sangat penting bagi komunitas masyarakat tertentu dan harus ditampilkan dalam program berita televisi. Dan yang kedelapan yaitu cuaca. Musim hujan dapat menimbulkan perubahan besar yang berisiko banjir atau badai. Cuaca dapat mempengaruhi cara hidup kita, merupakan tugas stasiun televisi untuk memperingatkan pemirsa tentang cuaca yang akan terjadi. Dan yang kesembilan yaitu kesehatan. Kesehatan merupakan masalah hidup dan mati seseorang ya. Karena itu, menarik bagi semua pemirsa jika mendengar berita tentang kesehatan loh. Nah, itu tadi penjelasan seputar jurnalistik televisi dan juga berita televisi. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.